Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Jamaluddin. Saya seorang mahasiswa di ITB Ahmad Dahlan, Prodi Akuntansi, dengan nomor NIM 21622010202. Di kesempatan hari ini, video ini saya buat untuk memenuhi tugas akidah akhlak, dan saya akan memaparkan sebuah materi yang berkaitan dengan akidah akhlak, yaitu sifat terpuji qanaah. Baik, kita akan membahas qanaah. Qanaah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu qanaah ditulis dengan kata qanaah, yang berarti rela menerima apapun yang telah diberikan kepadanya, baik diberikan oleh orang tua, orang lain, ataupun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada dirinya. Pendapat lain mengatakan bahwa menurut bahasa, qanaah berarti merasa cukup. Menurut Abu Zakaria Ansari, seorang ahli tasawuf, mengatakan bahwa qanaah adalah perasaan seorang bahwa ia telah merasa cukup dengan apa yang dimilikinya, yang sudah memenuhi keperluan hidupnya, baik berupa makanan, pakaian, atau yang lainnya. Sedangkan menurut At-Tailah, qanaah adalah terhentinya keinginan seseorang terhadap apa yang telah ia miliki, dan tidak ada keinginan untuk menambah apa yang sudah ada. Sifat qanaah ini merupakan salah satu sikap yang dituntut dari para sufi atau ahli tasawuf, karena sikap itu dapat menjauhkan diri dari ajakan berbagai macam nafsu terhadap tipu daya kehidupan manusia, sehingga dapat membuat orang lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa siapa yang bersikap qanaah, maka dengan demikian kamu akan menjadi orang yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesama manusia. Manusia yang mampu menempatkan dirinya ke derajat qanaah ini adalah manusia yang mempunyai daya pikir yang kuat dan iman yang dalam. Dalam hal ini, seorang ahli tasawuf di Mesir yang bernama Abu Bakar Al-Maraghi mengatakan, orang yang berakal adalah orang yang mengatur urusan duniawinya dengan qanaah, dan mengatur urusan akhiratnya dengan keinginan kuat dan bersungguh-sungguh, dan urusan agamanya dengan ilmu pengetahuan dan jihad. Dengan demikian, dari beberapa keterangan yang sudah saya sampaikan tadi, kemampuan atau sikap seseorang untuk mengendalikan keinginan-keinginannya terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadapnya. Tetapi qanaah juga berarti kemampuan seseorang dalam mengatur urusan duniawinya, agamanya. Begitu pula dengan qanaah akan mendatangkan ketenangan dalam jiwa seseorang terhadap rezeki yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada dirinya, dan ia merasa cukup, tidak berlebihan terhadap sesuatu yang ia tidak mampu untuk mencapainya. Sifat dan sikap inilah yang akan mampu menahan seseorang untuk tidak menjadi orang yang suka minta-minta. Sifat dasar qanaah itu merupakan sifat dasar yang harus dimiliki oleh seorang mukmin agar tidak terjerumus ke belakang dalam keputusasaan, juga tidak terlalu maju dalam jurang keserakahan. Artinya, dalam kehidupan mendapatkan penderitaan bukanlah berduka, melainkan bersabar, meminta ketuntunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan tidak melupakan usaha atau ikhtiar. Kalau mendapat atau memperoleh kesuksesan dalam kehidupan, hendaklah ia bersikap wajar, tidak menyombongkan diri, sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Al-Hadid ayat 23 yang berbunyi, kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu.
dan supaya kamu jangan bergembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan dirinya. Orang yang memiliki sifat qanaah ini akan mendapatkan kehidupan yang tenang, tidak gelisah dengan apa yang diterima atau yang diperolehnya, dan juga tidak pernah merasa kecewa. Karena jika menurut hal seperti itu, kita akan selalu berusaha untuk meraih yang lebih banyak lagi, tidak pernah mempedulikan siang dan malam, sehingga melupakan kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia akan selalu menuntut haknya, apapun cara yang harus dilakukan demi memperoleh keinginannya. Padahal sebagaimana yang telah diajarkan oleh Al-Quran, tidaklah demikian. Sebagai umat Islam, di dalam kehidupan pribadi, kita seharusnya berpegang kepada dasar keseimbangan antara dunia dan akhirat. Karena di samping qanaah sebagai penyeimbang, juga qanaah sebagai penyerasi dalam kehidupan. Kita harus sadar bahwa apa yang ada pada diri kita semua itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran dalam surat Hud ayat 6, yang artinya, dan tidak ada suatu binatang melata pun di muka bumi ini, dan melainkan Allah lah yang memberi rizki kepadanya, dan dia mengetahui tempat berdiam binatang tersebut dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz. Maka dari itu, hendaklah kita mengaplikasikan sifat terpuji qanaah ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Cukup sekian yang saya paparkan di kesempatan hari ini atau di video ini. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Selamat sore, selamat siang, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.